maju jalan. Silakan salah satu dari kalian memimpin berdoa lebih dahulu. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat ya? Anak-anak, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran materinya tentang bunyi. Pernah mendengar bunyi? Pernah ya. Suara Bani ini bunyi apa bukan? Bunyi ya, berarti Bani berbunyi nih ya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih itu bunyi? Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang getaran dan gelombang. Masih ada yang ingat apa itu gelombang? Tunjuk jari, Mbak Naila. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang adalah getaran yang merambat. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang masih ingat apa itu gelombang? Selain Mbak Naila, Mbak Aisyah mungkin? Apa jawabannya gelombang? Sama apa beda? Sama. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, nanti kita akan belajar tentang bunyi sebagai gelombang. Kok bisa sih bunyi itu sebagai gelombang? Terus bunyi itu sebenarnya dari mana? Kenapa bisa kita dengar dan seterusnya? Nah, untuk pembelajaran pada hari ini nanti kita akan mencermati materi dan video tentang bunyi. Materinya sudah ada di kalian mengajarnya. Videonya nanti buat diputarkan. Mendeskripsikan bunyi, kemudian menjelaskan salah satu bunyi, mendeskripsikan karakteristik gelombang, menjelaskan klasifikasi gelombang, menjelaskan pemanfaatan gelombang bunyi, dan mendemonstrasikan pemahaman tentang bunyi dalam kehidupan. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, Bu Ani ingin mengetahui dulu apa sih perasaan kalian hari ini. Nah, itu kalian bisa nanti menggambarkannya di luar refleksi menggunakan emoticon seperti itu ya. Ada bahagia, ada merasa diterima, ada surprise, wow, kemudian ada anticipation atau apa ya, waspada, ada marah, ada sedih, atau mungkin kamu lagi benci atau kamu sedang sedih gitu. Coba salah satu dari sekarang kamu, apa perasaanmu pagi ini? Senang. Kenapa senang kamu? Karena bisa bersekolah. Oh, bisa sekolah lagi ya. Baik, kemudian kita lihat lagi mengapa kita bisa mendengar bunyi? Menurut kalian kenapa kita bisa mendengar bunyi? Yang betul, apa Hana? Ada suara jadi bunyi. Kalau lagi diem gak ada suara gak bisa dengar ya? Ya betul. Ada lagi yang menjawab kenapa kamu bisa mendengar bunyi? Kenapa Mbak Mahfira? Karena punya telinga, betul. Kalau nggak punya telinga nggak bisa dengar ya. Betul. Ada lagi yang mau menjawab kenapa kamu bisa mendengar bunyi? Tadi berarti kita sudah dapat jawaban karena ada telinga, ada suara. Oke, kita lanjutkan dulu. Kemudian, mengapa bunyi dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, panjang gua, atau dalamnya danau? Ada nggak yang pernah mendengar pemanfaatan bunyi untuk mengukur kedalaman laut dan sebagainya? Sudah ada yang pernah mendengar? Ada. Pernah di kasus apa Mbak Lela pernah mendengar dimanfaatkan untuk apa? Untuk yang bunyi? Iya, waktu pesawat Air Asia jatuh itu ya, kan banyak yang memberitakan bahwa pencariannya menggunakan gelombang bunyi. Nah, nanti kita akan bahas lagi mengapa sih bunyi itu selain bisa didengar kok bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, ini Wani mengingatkan kesepakatan kelas kita ya, bahwa murid masuk ke kelas tepat waktu. Murid boleh keluar kelas untuk keperluan tertentu dengan meminta izin terlebih dahulu, jangan lupa. Kemudian murid mengajukan pendapat dengan mengajukan nama terlebih dahulu. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelas, karena sekolah kita kan sekolah adiwiyata ya. Nah, ini
Kita simak videonya. Oh, tidak. Gelombang bunyi bisa didefinisikan sebagai sebuah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah gelombangnya sama dengan arah hambatannya, yang merambatkan energi di udara dari sumber bunyi sampai terdengar oleh pendengar. Tidak dapat tempat terdengar. Ada tiga Ada syarat. syarat ya, tadi sudah kita tanyakan Ada ada sumber syaratnya. bunyinya, ada sumber getarannya. Betul, berarti jawaban Bang Firman. Yang ketiga perambatannya. Nah, tadi belum ada yang menjawab poin Bali ya. Ketiga adanya pendengar. Ada telinga tadi ya. Betul, ultrasonik, audiosonik, ultrasonik. Ini tidak bisa didengar oleh manusia ya, ultrasonik. Yang bisa mendengar jangkrik dan anjing. Mengapa anjing digunakan untuk menjaga rumah? Salah satunya ini, karena mereka bisa mendengar bunyi yang sangat lemah. Ini pernah nggak berteriak di sawah? Oh, gitu terus mendengar bunyi pantulnya. Nah, itu termasuk gaul atau gema. Kalau gaul merusak bunyi asli nih. Kalau kamu di gedung serbaguna itu kan dibakar, lampu kumpulan rame, kan suaranya nggak jelas. Itu gaul, ya. Nah, merusak jadi bunyi aslinya terganggu. Tetapi kalau gema, ini yang kalau kamu berteriak di sawah, misalnya kamu patah hati nih, lari-lari ke sawah ya, terus memanggil nama cowoknya misalnya, terus terdengar bunyi pantulannya, itu namanya gema. Dari video yang sudah kamu lihat tadi, sudah kamu amati, kemudian ada bahan ajar di depan kalian. Sekarang coba ya, kalian baca LKPD-nya, kemudian didiskusikan. Nanti Bu Ani akan meminta pendapat kalian dalam diskusi kelasnya. Nah, ini pertanyaan pada LKPD yang untuk bahan diskusi. Apa sih itu bunyi, pengertian bunyi? Mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Tadi di video ada ya. Kemudian mengapa kelelawar tidak menabrak saat terbang di malam hari? Kita tahu loh, kelelawar itu kalau malam hari buta loh, nggak lihat. Tapi kok bisa terbang tanpa menabrak? Yang terakhir untuk materi diskusinya adalah bagaimana pemanfaatan bunyi dalam pencarian pesawat yang ada di LKPD itu. Ada narasi teks tentang pencarian pesawat Air Asia yang jatuh di Selat Kalimantan. Bagaimana kita mulai dari pertanyaan pertama? Jelaskan pengertian bunyi. Ada yang mau berpendapat apa itu bunyi? Kalau kayaknya masih malu-malu, menunjuk jarinya di sini di bawah, harusnya di sini di atas. Coba Pak Moderator, silahkan dijawab apa sih itu bunyi? Edek-edek, bunyi itu edek-edek kita. Oke, Naila, gimana Naila? Ini adalah gelombang bunyi dihasilkan dari getaran yang merambat. Oke, bunyi itu adalah gelombang dihasilkan dari getaran yang merambat. Coba sekarang kalian pegang leher kalian di sini, tangannya letakkan, jangan di sini Mbak, di sini depan. Terus kamu bicara, coba bicara. Bicara apa saja boleh. Oh, gitu boleh. Apa yang kamu rasakan di leher kalian? Getaran, betul. Itu ada getaran. Siapa yang bergetar di leher kalian? Atau apa? Suara. Yang menghasilkan suara kalian apa di leher sini di dalam sana? Pita suara, betul sekali Mas Dinesi. Di leher kalian ada pita suara di dalam sana. Ketika kamu bicara, pita suara itu bergetar. Gitu kan? Nah, getaran itu merambat sebagai gelombang. Merambat dalam medium apa ini? Nah, lanjut ke nomor 2. Mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Hana? Karena hanya bisa merambat jika terdapat zat atau medium. Iya. Kata Hana, karena bunyi itu hanya bisa merambat jika ada medium. Ada lagi yang mau menambahkan? Selain karena bisa merambatnya harus melalui medium, coba ingat kembali. Bunyi itu termasuk gelombang apa ya? Bunyi itu termasuk gelombang apa? Mekanik, betul Mbak Aisyah. Mekanik itu berarti yang bagaimana ya gelombang mekanik itu? Gelombang yang hanya dapat merambat jika ada medium. Jadi jawabannya tadi, mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa? Kamu boleh menjawab karena bunyi termasuk gelombang mekanik. Boleh juga menjawab karena bunyi hanya bisa merambat jika ada medium. Mengapa kelelawar tidak menabrak saat terbang di malam hari? Tabrakan. Tidak pernah ada peristiwa tabrakan kelelawar atau menabrak pohon. Kenapa coba?
dikaitkan dengan gelombang ultrasonik. Coba kamu kemudian bagaimana caranya lumba-lumba memanggil kawanannya saat akan bermigrasi? Gimana? Kayaknya Mbak Naila sudah punya jawabannya. Apa Mbak Naila jawabannya? Sistem sonar. Jadi menurut Mbak Naila, lumba-lumba itu bisa bermigrasi karena menggunakan sistem sonar. Ada yang punya jawaban lain? Mas Amar punya jawaban? Belum. Dina sih? Belum punya. Kalau Mbak Mafiratul? Belum juga. Hana? Wah, belum punya. Aisyah? Belum juga yang punya jawaban baru Naila. Sistem sonar. Sonar itu juga pemanfaatan bunyi ultrasonik. Jadi dia mengeluarkan bunyi ultrasonik untuk memanggil kawanannya. Karena pada saat-saat tertentu lumba-lumba itu akan bermigrasi mencari daerah yang lebih hangat atau mencari daerah yang lebih banyak makanannya. Nah ini, bagaimana pemanfaatan bunyi dalam proses pencarian pesawat yang dinarasikan pada LKPD itu ada pencarian pesawat Air Asia. Menggunakan apa ya? Ada sonar juga, sama seperti tadi ya ketika lumba-lumba dan kelelawar. Saya tunjukkan videonya untuk waktu pencarian VZ8501 ini seperti apa sih? Kok bisa? Pencarian terhadap pesawat Air Asia VZ8501 terus dilakukan. Pencarian dilakukan dengan menggunakan teknologi sonar atau sound navigation and ranging. Bagaimana teknologi sonar bekerja? Berikut kami hadirkan penjelasan singkat. Ini kalian bisa lihat, ini alatnya yang akan mengeluarkan sonar. Ini adalah suatu metode yang menggerakkan perabatan suara di dalam air. Nah, dari penjelasan ini sudah tahu ya. Jadi kenapa bunyi bisa digunakan untuk mencari atau mendeteksi benda-benda yang ada di dasar laut itu? Kenapa bisa seperti itu? Tadi penjelasannya dengan menggunakan gelombang bunyi atau sonar. Nah, sonar dari apa yang tadi sudah kalian kerjakan di LKPD, kemudian kita diskusikan melalui diskusi kelas. Nah, kesimpulannya apa yang dapat kita ambil? Tadi kita sama-sama sepakat ya, bunyi itu adalah getaran yang merambat. Contohnya tadi ya, suara kita sendiri. Kemudian bunyi tidak dapat merambat di ruang kontak karena merupakan gelombang mekanik. Kemudian kelelawar dan lumba-lumba itu ternyata bisa memanggil kawanannya. Kelelawar tidak menabrak karena mereka memanfaatkan gelombang ultrasonik. Kemudian bunyi dapat dimanfaatkan untuk menemukan pesawat yang jatuh di laut menggunakan teknologi. Untuk seterusnya nanti kalian akan diberi tugas, waktunya 2 minggu untuk membuat laporan pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari sesuai minat kalian dan mengunggahnya ke GC. Nanti kamu yang merasa suka menulis boleh membuat laporan dalam bentuk makalah atau artikel populer. Kamu yang menyukai IT bisa membuat video atau vlog tentang pemanfaatan bunyi. Kemudian kamu yang menyukai sains, kamu bisa membuat laporan dalam bentuk makalah atau karya ilmiah. Kalau nanti selama mengerjakan tugas ini, jika kalian menemukan kesulitan, kalian bisa bertanya melalui WA ke apa ya, game pembelajaran. Nanti Bani sharingnya, nanti kalian bisa melakukan review pembelajaran. Oh ini ada nih review pembelajarannya. Nah, nanti linknya boleh bagi saja ya ke kalian ya. Kalian nanti bisa melihat sendiri, bisa memainkannya. Nanti hasilnya Bani bisa terima di risalnya kok. Nah, pelajaran pada hari ini Bani ingin tahu bagaimana perasaan kalian sekarang. Apakah jadi pusing atau jadi bagaimana? Puas apa biasa saja? Kemudian perasaan saat tidak dapat menyampaikan pendapat, mungkin saat Bani coba kamu apa pendapatnya, kamu belum ya? Bagaimana perasaan kamu saat pendapatnya tidak sama atau disadar? Terus perasaan saat mendapat tugas dari guru tadi, Bani memberikan tugas untuk 2 minggu ke depan, perasaannya gimana? Senang banget, surprise, oh dapat tugas, atau wow Bani nyebelin banget gitu misalnya. Atau perasaan yang terakhir, perasaan saat kegiatan pembelajaran telah selesai, akhirnya selesai juga gitu. Mungkin Bani ingin tahu dulu
perasaan saat dapat menyampaikan pendapat pada diskusi kelas. Naila gimana rasanya kalau bisa menyampaikan pendapat? Puas, ya. Nanti kosongi. Terus perasaan saat mendapat tugas tadi waktu Bodi ngasih tugas, rasanya gimana Mbak Aisyah? Senang saja ya. Mas Aman gimana rasanya dapat tugas? Senang. Gak ada yang kecewa nih dapat tugas. Terus setelah kegiatan pembelajaran ini hampir selesai nih, gimana rasanya? Senang juga ya. Ada yang bingung? Karena makanya berarti untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Untuk review pembelajarannya nanti kalian bisa main game di rumah. Nanti boleh kirim linknya lewat WA. Kemudian untuk tugas yang tadi 2 minggu ke depan dikerjakan, konsultasikan jika ada kesulitan dengan Bu Ani. Berarti sudah cukup ini untuk hari ini ya. Kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, karena itu bisa meningkatkan imun kalian. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran seperti tadi, salah satu memimpin berdoa ini. Untuk siap gerak. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pulang, hati-hati di jalan. Saya Ani Nurhayati, CGP 1 dari Kabupaten Banyumas. Saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Untuk tahap perencanaan, langkah awal yang saya buat adalah menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian saya menyiapkan bahan ajar berupa bahan ajar tulis untuk memfasilitasi kebutuhan belajar readiness dari murid. Saya membuat bahan ajar dari materi yang bersifat mendasar sampai transformatif. Kemudian saya juga menyiapkan video pembelajaran. Ini untuk memfasilitasi profil belajar murid yang visual dan auditori. Kemudian saya juga membuat game pembelajaran. Hal ini juga untuk memfasilitasi anak dengan kebutuhan belajar visual auditori. Kemudian saya juga membuat integrasi kompetensi sosial emosional berupa kompetensi kesadaran diri untuk mengenal rasa dan kompetensi pengelolaan diri dengan anak menggambarkan emotikon pada perasaan yang mereka alami pada kondisi-kondisi tertentu yang saya buat dalam pernyataan-pernyataan. Kemudian saya melakukan diferensiasi produk berupa pendekatan minat belajar di mana anak akan mengerjakan tugas mandiri terstruktur dalam waktu 2 minggu. Kenapa diberi waktu 2 minggu? Ini memfasilitasi kebutuhan belajar readiness bagi anak yang belum terampil. Nah, pada diferensiasi produk, anak akan mengerjakannya. Bagi anak yang memiliki minat menulis, mereka akan membuat artikel ilmiah pemanfaatan bunyi dalam bentuk artikel populer. Kemudian bagi anak yang memiliki minat pada sains, mereka akan membuat artikel dalam bentuk makalah ilmiah. Bagi anak yang menyukai IT, mereka akan membuat dalam bentuk video atau vlog. Kemudian pada tahap pelaksanaan, secara garis besar tujuan pembelajaran sudah tercapai, tetapi sangat sulit untuk mengajak anak melakukan diskusi kelas. Saya belum berhasil 100% membuat anak berani berpendapat dalam diskusi kelas karena mungkin terlalu lama pembelajaran daring sehingga ketika bertemu tatap muka mereka agak sulit atau belum berani untuk berpendapat. Padahal saya sudah memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan panduan. Kemudian untuk rencana tindak lanjut, saya akan membuat desain pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi kinestetik. Semoga dengan ini akan bisa memancing atau mengaktifkan anak yang tadinya pasif menjadi lebih aktif. Demikian refleksi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.